Ada yang harus santai, tapi bukan sesantai di saat cinta pergi menjauh. Halo Soldie, jumpa lagi bersama saya Zero-san. Kali ini, saya akan kembali membagikan tips cara menyerang musuh dengan santai di Battle Royale. Oke, let's go. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Terima kasih. Dan selalu saya ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua yang selalu mendukung channel ini. Assalamualaikum. Setelah beberapa waktu yang lalu, saya pernah membagikan tips cara menyerang yang ini. Kali ini, saya akan kembali membagikan tips cara menyerang bagian kedua. Tapi, jika dulu cara menyerang balik, dan kali ini, cara menyerang dengan santai, tapi mematikan. Ini untuk teman-teman pemula seperti saya, yang ingin belajar, dengan berbagai macam gaya bermain, dan ini, bukan untuk abang-abang jago. Dan mari, sekarang kita belajar sama-sama, bermain santai, senyap, dan mematikan. Dan pasti setiap orang memiliki caranya tersendiri, tips dan trik yang berbeda-beda, tetapi, inilah tips dan trik ala Zero-san. Ini sering terjadi di awal-awal game, jika mendarat di tempat rawan seperti ini. Jika ini terjadi, lakukan cara ini, perhatikan. Jika ada musuh di tempat mendarat kalian seperti ini, pertama, carilah senjata terlebih dahulu, cari dengan cepat, dan jangan pilih-pilih senjata. Lalu, perhatikan jejak musuh di minimap, dan segera ambil posisi. Jika bisa, ambil posisi paling atas seperti ini, dan, jika sudah melihat posisi musuh, segera beri tanda seperti ini. Tetap pertahankan posisi di atas, karena, di posisi seperti ini, paling bagus untuk memantau pergerakan musuh di bawah. Lalu, perbanyak bergerak dengan posisi jongkok, atau tiarap. Ini bertujuan, agar jejak kita tidak terlihat di minimap musuh. Dan, selalu perhatikan belakang, samping kalian, ini untuk jaga-jaga, agar tidak dibokong, atau terkena backshot musuh. Jika sudah yakin, barulah kalian turun langsung. Ingat, turunlah dengan gerakan seperti ini, dan jangan turun meluncur dengan wingsuit. Setelah dekati musuh, lakukan serangan dengan cepat, dan senyap. Lalu, jika situasi seperti ini, musuh di dalam, dan kita di luar, lakukan cara ini, perhatikan. Jika musuh menunggu kita di dalam seperti ini, kita tidak perlu mengejarnya, tapi kita tunggu di luar seperti ini. Biarkan teman kita bertarung dengan musuh dari luar, dan tugas kita cukup perhatikan sekitar seperti ini, sambil perhatikan teman kita yang sedang menyerang secara perlahan. Sesekali, lemparlah granat atau bom ke arah musuh seperti ini. Ini bertujuan agar musuh di dalam tadi menjadi panik dan terpecah konsentrasinya. Oke. Ada bisa ya? Jika teman dan musuh tadi sudah melakukan duel seperti ini, segera dengan cepat kita bantu teman, dekati, dan ikut membantu. Dan untuk situasi seperti ini, kalian harus benar-benar peka, tanpa diminta. Harus dengan cepat membantu, dan jangan menunggu sampai disuruh dulu, baru membantu. Help me! Help me! Asyik.
Lalu, jika ingin membantu tim yang sedang melawan skuad musuh seperti ini, lakukan cara santai, tapi mematikan seperti ini. Perhatikan. Tidak perlu maju gerasak-gerusuk tidak jelas, tapi, ambil posisi dulu seperti ini. Lalu, manfaatkan kelas yang bersifat mengganggu seperti ini, ke arah musuh. Lalu, pantau posisi pergerakan musuh, ini bertujuan, agar kita tahu posisi-posisi musuh di mana saja, dan ketika kita maju, kita tidak diserang tiba-tiba, karena kita sudah tahu posisi musuh tersebut. Dan jangan lupa, lempari beberapa granat ke arah musuh, agar musuh tersebut terpecah konsentrasinya. Dalam memantau seperti ini, kalian wajib harus selalu memperhatikan minimap juga, karena biasanya ada teman musuh yang datang mendekat seperti ini. Enemy easy on 30 above! Anjing, kurang ajar sianya. Dalam situasi seperti ini, musuh datang tiba-tiba, dan membuat teman knockdown. Di sini, kita jangan panik, dan harus dengan cepat melakukan perlawanan. Lalu, lanjutkan memantau musuh tadi, dan kali ini, kita mendekat perlahan-lahan seperti ini. Maaf tadi ada petasan pemirsa. Lalu, carilah tempat dulu, untuk memantau musuh di depan. Ini untuk jaga-jaga, agar tidak diserang sniper, dan lempari beberapa bom seperti ini. Setelah yakin, majulah perlahan, untuk dekati musuh, dan jika musuh menunggu di atas seperti ini, jangan didekati, tapi, lakukan cara ini, perhatikan. Why are you running? Enemy eliminated. Finish him. Jika musuh berada di atas, dan menunggu seperti ini, jangan pernah untuk maju-maju tidak jelas, tapi, tunggu di luar, dan pancing dengan apapun itu, pancing musuh agar keluar, dan mengejar kita. Jika musuh keluar, dan ingin menyerang kita, tidak perlu didekati, tapi, beri kejutan, dengan tembak di tempat, dan tembak dengan gunakan bidikan seperti ini. Untuk jarak seperti ini, gunakan bidikan, atau scope ketika menembak, dan jangan coba-coba, menembak dengan hipfire, atau, kalianlah yang akan kalah. Gaya ini, cocok kalian gunakan, khususnya, untuk teman pemula, jika ingin belajar melumpuhkan 4 orang, atau satu squad full, sendirian, gunakan strategi ini, perhatikan. Enemy easy on 30 above! Jika ada satu squad full seperti ini, dan ingin menyerangnya sendirian, pertama, kalian harus mencari posisi, atau tempat untuk menyerang, dan memantau posisi musuh. Karena di sini, kita akan melawan satu skuad, dengan strategi, santai dan senyap. Di sini, kalian harus menempatkan diri, di posisi tinggi, dan gunakan sniper seperti ini. Lebih bagus lagi, jika kalian, gunakan kelas airborne seperti ini,
segera gunakan airborne untuk mencari posisi tinggi. Seperti yang selalu saya katakan, posisi tinggi seperti ini sangat bagus untuk memantau dan menyerang musuh. Dan jika di area banyak bangunan seperti ini, jangan coba-coba untuk maju mencari musuh tadi, apalagi kita akan melawan 4 orang. Lalu, jika kalian melihat kendaraan musuh seperti ini, apalagi helikopter seperti ini, segera hancurkan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar musuh tadi keluar dan memisahkan diri mencari kita, dan di sini kita akan tahu di mana saja posisi-posisi musuh ini, dan di sisi lain pun ini mencegah musuh mencari kita dengan helikopter. Jika sudah mengetahui posisi musuh, segera lempari dengan bom yang bersifat mematikan. Ini bertujuan untuk membuat panik musuh, dan agar musuh tetap di tempat tidak pergi, karena mencari kita. Why are you running? Why are you running? Jika musuh terlihat jelas, dan ada kesempatan, segera buka tembakan. Di sini, lakukan serangan dengan cepat dan tepat. Jangan di-kill dulu, tapi biarkan musuh yang knockdown berada di ruang terbuka dulu, dan jika berada di ruang terbuka, barulah segera kill. Kenapa harus kill musuh di ruang terbuka? Karena, agar teman musuh datang membantu, atau sewaktu ingin ambil dokteknya, kita bisa langsung menyerangnya juga dengan bebas, seperti ini. Why are you running? Finish him. Jika teman yang lainnya datang seperti ini, biarkan saja dulu, tidak perlu didekati, dan tidak perlu maju. Dan, jika musuh berhasil lolos seperti ini, biarkan saja, jangan dikejar, apalagi musuh tadi bersembunyi di dalam rumah. Jika musuh sudah pergi dan kosong, kita pun harus segera pergi mengejarnya, dan lewati pinggir saja, hindari melewati dalam rumah. Jika zona sudah mengecil, segera kalian mencari tempat tinggi lagi, atau bisa gunakan airborne seperti ini untuk mencari sisa skuad yang tadi. Dengan zona sudah seperti ini, biasanya musuh tidak akan pergi jauh, dan pasti akan bertahan di sekitaran area ini. Jika sudah melihat sisa skuad musuh yang tadi, jangan tembak dulu, tapi tunggu salah satu dari mereka lengah seperti ini. Why are you running? Jika ingin maju dan hadapi musuh ini, meluncurlah pas di saat musuh ini akan healing, karena kita tembak sebelumnya. Lalu, akhiri dengan cepat, dan cari coveran lagi. Langsung mencari coveran seperti ini, bertujuan, agar bisa melihat pergerakan teman musuh tadi, yang mengejar kita. Jika sudah melihat musuh, dan dekati kita seperti ini, tetap tenang, dan beri kejutan. Jangan coba-coba untuk maju secara langsung tidak jelas, jika sendirian, ingin menyerang 4 orang seperti ini. 2 orang saja, jika terfokus menembaki kita, akan sangat sakit sekali damage yang kita terima, apalagi jika 4 orang, semuanya, menembaki kita. Dan ini, menjadi idaman para player amatiran seperti saya, di akhir-akhir game seperti ini, pemain yang tersisa hanya tinggal bot saja seperti ini. Dan, jika ingin yang tersisa hanya bot, di akhir game seperti ini, kalian harus bisa melobikan player asli terlebih dahulu, dan ini sering saya dapatkan. You must die! Denied. Dan mari, kita menyerang musuh yang gunakan tank, dengan santai, senyap, dan mematikan. Perhatikan. Biasanya,
saya sering menyerang musuh yang gunakan tank seperti ini, dengan gaya terbuka. Tapi kali ini, saya akan menyerang dengan santai, dan lakukan seperti ini jika musuh gunakan tank. Jika ingin menyerang tank musuh dengan santai, kalian hanya perlu menukar senjata dengan FHJ. Carilah box weapon berwarna merah ini, karena box merah ini biasanya hanya diisi dengan roket saja. Lalu, segera dekati tank musuh, dan di sini, kalian harus selalu cek minimap untuk mengetahui posisi tank musuh. Jika sudah dekat dengan tank, dan posisi tank berada di dataran atas seperti ini, di sini, kalian cukup berada di posisi dataran bawah saja. Dengan posisi seperti ini, apalagi, posisi menukik seperti ini, bisa dipastikan, tank tidak akan bisa menyerang kita, walaupun, musuh di dalam tank, bisa melihat kita. Lalu, perlahan dekati tank, dan gunakan FHJ, untuk hancurkan tank, secara perlahan-lahan. Why are you running? Why are you running? Dan, jika berada di dataran yang sama dengan tank, ambillah posisi di belakang tank, lalu, segera tembakkan FHJ. Hadapi saya, tak usah menggunakan massa. Jika tank musuh hancur, dan musuh keluar, segera kejar, dan perhatikan posisi musuh, dan perhatikan jejak musuh di minimap. Jika musuh sembunyi di balik coveran seperti ini, jangan ragu, terus maju, sambil perhatikan posisi musuh ini. Lalu, akhiri permainannya, dan ambil winner kalian. Silakan kalian terapkan tips tadi di dalam permainan kalian. Ingat, bermain santai bukan berarti kita tidak bisa bertempur. Justru, yang santailah yang seharusnya kalian waspadai. Nantikan tips-tips menyerang selanjutnya, tentunya dengan gaya yang berbeda pula. Baiklah, itulah tips kali ini dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, khususnya untuk teman-teman pemula. Sampai jumpa, sekian dan terima kasih.